perasaannya kayak disembelih padi. Kurban juga, kurban perasaan. Apalagi ibu-ibu kalau sudah kurban perasaan, makan pun bisa kada nyaman. Anak bisa kada dihirani. Laki datang kada disepakan banyu dan lain-lain. Kurban dari bang sudah. Hukman aja dulu sudah kurban perasaan ulun ini. Nah, ini menjelang Idul Adha jangan perasaan. Binatang yang kita kurban akan. Gunanya gasan apa? Pada kapan? Pada hari raya Idul Adha. Mulai itu, mulai terbit matahari, lewat waktunya sekedar melaksanakan sembahyang hari raya dan 2 khutbah. Habis itu masuk sudah waktu berkorban. Ila ayyamit tasyrik wa ayyamit tasyrik, dan pada hari raya tasyrik, yaitu hari 11, hari 12, hari ke-13 sampai terbenam matahari hari ke-13 itu. Jadi ada 4 hari waktunya. Kada pada waktu hari raya imbahnya hari raya sehari, hari raya 2 hari, hari raya 3 hari. Nah sampai situ orang bertakbiran disunatkan juga sampai itu asar hari raya tasyrik sampai bertakbiran sunat setiap waktu. Habis sembahyang Jumat dah. Untuk apa menyembelih binatang ini? Taqarruban ilallah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kada ada lain pada itu. Kalau pang membuang sial atau apa ngarannya, kada, semata-mata disuruh Allah untuk berkorban. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berat lagi, yang disuruh disembelih anak sidin. Anak disembelih, anak hanyar dapat, hanyar bisi, umur sudah 80 tahun. Begitu Ismail itu dewasa, umur 15 tahun mulai bisa berusaha, mulai kawa dibawa begawi, disuruh oleh Allah untuk dikurbankan. Inni ra'aitu fil manam azbahuka fanzur maza tara. Jan Nabi Ibrahim lawan Ismail, aku bermimpi wahyu dari Allah bahwa aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Jan Nabi Ismail, ya abatib al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jan Nabi Ismail, laksanakan wahai abah, insya Allah yang akan temui ulun dalam keadaan orang-orang yang sabar. Kada memprotes Nabi Ismail, tapi kena jangan dipraktekkan lah. Jangan coba-coba anak menyembelih anak pian kena undang-undang ART kah? ART, kekerasan dalam rumah tangga. Ini perintah Allah. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan main. Lalu lanjutannya, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati. Hukumnya di dalam mazhab Syafi'i berdasarkan ayat nang ulun baca tadi dan hadis Nabi. Lalu oleh Imam Syafi'i dan ashabnya berpendapat bahwa kurban itu sunnat muakkadah alal kifayah, atas kifayah hukumnya. Maksudnya faida ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Apabila melaksanakan salah seorang dari anggota keluarga, maka gugurlah tuntutan hukum sunat muakkad itu sarumahan. Jadi sarumah itu cukup sekumbah korban, sudah, nang lain sudah ada dituntut. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib hukumnya. Begitu juga mazhab Imam Malik hukumnya wajib bagi yang mampu. Ada sunat lagi,
berdasarkan hadis Nabi tadi, bahwa bila mempunyai kemampuan ada berkorban, hendaklah ia mati jadi orang Yahudi atau Nasrani. Maka oleh Imam Malik berdasarkan hadis ini wajib hukumnya, karena begitu keras ancaman Rasulullah. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang dihitab? Bahasanya, kemana hukum ini gugurnya? Al-muslimul baligh, al-aqilu, al-hurru, al-mustati'u. Yang kena kewajiban atau yang kena ibadah sunat muakkadah ini adalah orangnya muslim, baligh, ba'akal. Ulun yakin nang hadir di masjid ini bakal beretan. Nya kada bakal nih kada hadir. Mbah itu mampu. Nah ukuran mampunya nih, siapa ukuran mampu? Di dalam kitab ini disebutkan, dan di dalam kitab-kitab fikih, wal muradu bil mustati', di dalamnya bersubah, di pinggirnya nggak ada, di sarahnya penjelasan tentang nang mampu, mayakbiru alaiha fadilatan an hajatihi wa hajati mumawwinihi yaumal aidi wa ayyamit tasyrik. Maksud mampu itu adalah orang yang mempunyai kelebihan rezeki daripada kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok orang-orang nang menjadi tanggung jawab nang inya ongkosi pada hari rayanya dan pada hari raya tasyrik, yaitu 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, siang dan malamnya. Bukan siang aja, tapi disebut juga siang, termasuk di dalamnya malam. 4 ini cukup sudah kebutuhan pokoknya. Duitnya masih ada tabungan 300 juta. Itu hanya sebuting ATM, belum ATM yang lainnya lagi. Berarti mampu ini, karena berkorban ini. Hanya sedikit saja. Itulah ukuran mampu. Li'anna dzalika, ya kan? Li'anna dzalika waktuha. Karena yang demikian itu 4 hari adalah waktu berkorban. Wa naziru dzalika zakatul fitri. Kiasannya, perbandingan kewajiban kurban ini sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah juga begitu. Wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada setiap individu apabila mempunyai kelebihan makanan untuk malam hari rayanya dan siang hari rayanya. Karena hari raya fitrah itu hanya sehari, yaitu pada hari raya itu aja. Adapun kurban ini 4 hari waktunya, maka 4 hari itu juga. Lebih punya kelebihan sunat muakkadah alal kifayah hukumnya di dalam rumah. Jadi kalau abahnya nang berkurban, duitnya hanya cukup gasan seikung aja, cukup seikung aja. Selebihnya bininya, anaknya sudah lepas tanggung jawab kewajiban ini, dan pahalanya dapat sarumahan. Kalau bang menpian terusnya berkurban, ulun kapan? Jawabannya guru supaya ikam cukup dikurbankan aja. Nah kayak itu. Jadi cukup sama aja. Jadi kalau hanya seikung, maka yang utama suami dulu. Tahun kena mampu seikung pulang, suami pulang. Cukup suami. Duh, aku jeneng laki sudah, ikam pulang kada, kepala keluarga. Karena hukumnya sunat kifayah. 1 orang melaksanakan sudah dapat rumahan. Tapi kalau memang kemampuannya 2, ya 2. Kalau kemampuannya 3, ya 3. Kalau kemampuannya serumahan, bagus lagi. Untuk binatangnya, onta dahulu yang paling abdol. Kemudian lagi sapi, habis itu kambing. Kemudian lebih abdol lagi sorongan.
serongan. Namun boleh kalau binatang itu onta atau sapi untuk 7 orang, karena penjelasannya lebih lanjut. Mungkin malam ini kada sempat tuntung, karena guru supi yang menuntung akan. Sapi 7 orang. Pertanyaan, ulun seorang bola pertanyaannya, menurut jawab lambat. Kayak apa guru? Amon seekong sapi serongan ya, itu yang paling abdul. Nah, sapinya limusin 3 pikul, sapinya sarongan aja sidin. Kenapa? Karena duit sidin bakulat sudah di bawah tilam. Lawas kada terpakai. Abdul boleh 7 kan boleh. Amun bet 3 jam boleh. Asalnya ada bel pada boleh. Karena inggan 7 aja kurang kada apa-apa. Itu bagus. Sidin di rumah hanya sidin, anak sidin seikong, bini sidin seikong. Sidin hendak sarumahan aja. Kada membuat orang saikong sapi, silahkan. Itu lebih bagus. Nah kalau berkumpul-kumpulan, mana nang abdalnya lawan sorongan? Ya jelas abdal sorongan. Cuma Islam begitu indah. Untuk ibadah boleh bertolong-tolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kada kawa sorongan, cuma anak binatangnya sapi supaya ganal. Berkumpulan 7 orang. Berapa sekong? Kada mampu kita sorongan, cari kawan-kawan yang mampu. Apalagi mau dikelola di masjid. Ini kita kewajiban individu, sunat ainiyah ini katanya. Kewajiban individu yang mampu tadi, ukuran mampu, punya kelebihan untuk biaya, untuk menutupi biaya kebutuhan pokok, makan, minum. Itu dulu selama 4 hari dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, bininya, anaknya, atau disiapkan di dalam rumah tuh yang diongkosinya. Semuaan itu masih punya kelebihan uang untuk kawa, untuk menukar sapi. Kalau onta kada mungkin udah kita kada ada ontanya. Kada kawa sapi, kambing. Kalau kambing 1 orang hanya 1. Nang abdol lagi kambingnya, kambing biri-biri atau kambing kibas. Bilanya kambingnya kambing kibas, umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua. Tapi apabila binatangnya sapi atau kambingnya jenis kambing kacang, kambing kacang itu bulunya kada ikal, kada krebo. Nah itu jenis kambing kacang, kambing donggala kah, apa kah ngadannya, itu jenisnya kambing kacang. Itu umurnya 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kayak itu juga amun binatangnya sapi, umurnya 2 tahun, masuk tahun ketiga. Walau masuknya tuh lewatnya sehari aja, ngarannya lewat juga sudah. Itu untuk usianya. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nazari. Kada wajib hukum berkurban ini di dalam mazhab Syafi'i kecuali nazar. Nah, kurban ini ada 2, ada kurban sunat, ada kurban wajib. Apabila bernazar, maka wajib berkurban. Oleh para ulama, nazar ini ada hakikatan, ada hukman. Ada kurban, apa kurban nazar ini jelas, bentuk lapasnya, ada nang kada jelas. Di dalam kitab Pal Awwalu, umpamanya nang pertama contoh kurban nang hukumnya wajib karena menjadi kurban nazar. Takaulihi, seperti perkataan seseorang, ujar orang ini berucap lillah alayya an udhiya bihadihi, jadinya demi Allah aku kena hendak berkurban. Satu wasani nang kedua nang hukman ini
artinya kategorinya masuk kurban nazar. Apa ujarnya? Kaqaulihi ja'altu hadhihi udhiyatan, kujadikan ini kena ibadah kurban. Ujar ibu-ibu, aku jar mendapat arisan kena bakurban, maka wajib tuh. Ini sama ada nih ja'altu hadhihi udhiyatan. Ada sapi bang, kalau ini kan sapi orang beternak, ini kena hendak kukurbanakan, nah maka wajib. Kita kada beternak, cuma beternak duit. Yang bingung kada beternak duit. Ulun geng telanjur ucap je beternak duit. Apa? Bahagian ada bisa kebun sawit 1 juta hektar bisa kebun sawit. Mahayal je banyak sekali, 60 gratis. Tiap bulan apa ngaranya bahasanya tuh? Menerima apa? Hah? Pembagian komisi. Bila sebulan masuk SMS banking ngarannya. Nah, bahagian sawit atau bahagian apakah? Nang dapat, nang ngarannya beternak duit yang diternakan. Lalu unajar bila empuis bulan kena hendak bakurban, nah bakurban wajib kurban nazar. Atau ketika ini hendak menyetor kurban, kada berniat bahwa ini hendak melaksanakan kurban sunat, inya kayak itu aja. Wa ayyan wiya at-tadhiyah, atau inya berniat bakurban gitu aja. Aku hendak bakurban, sunatnya kada dibuatinya, maka itu menjadi kurban nazar, karena kurban wajib hukumnya. Jadi kita umpat berkumpulan kurban umpamanya, atau ada niat, maka di dalam hati dibuati, aku hendak bakurban sunat, buati sunatnya. Tapi kalau mutlak kada ada buat apa-apa, aku hendak bakurban, ini menjadi kurban wajib. Ini perbedaan antara kurban sunat dengan kurban wajib. Di mana wajibnya? Masuk dalam kategori kurban nazar. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, umpamanya orang berniat nawaitul udhiyah au nawaitul udhiyatal masnunah au ada sunnati tadhiyah, orang berniat sengaja aku kurban sunat atau sengaja aku menunaikan melaksanakan sunat bakurban, maka kurbannya menjadi kurban sunat. Tapi pak inik tasara, kalau inya memendekkan niat ala nahwil udhiyati, umpamanya orang itu berniat kurban haja, nawaitul udhiyata bahasa Arabnya, atau bahasa kitanya sengaja aku bakurban aja, atau aku hendak bakurban, karena dibuati sunatnya sora wajibatan, jadilah kurbannya itu wajib hukumnya. Jelas sejak lu tuh ulun sengaja begini Mbak Arit gitu nah, supaya jelas mic-nya ini mana kok tapi jelas juga nih. Apa risikonya? Yuhramul uklu minha, diharamkan kita kalau menjadi wajib memakan dagingnya, kada boleh memakan sama sekali kalau kurban nazar. Kalau kurban wajib, jadi kurban wajib tadi masuk ke dalam kategori kurban nazar ngarannya. Bahasa ini klasifikasinya tuh nah. Ini dalam wajib sapi. Tapi apabila kurban sunat, bila kurban sunat boleh sohibul kurban memakan dagingnya. Nah, jadi tergantung niat. Jika kita hendak berkurban, apakah ini kurban kita buati sunatnya atau kada? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban dan memakan dagingnya. Ujar Sidin, tabarruk memakan daging kurban itu, dan disunatkan sohibul kurbannya nang dimakan
hatinya. Sunat kalau kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib tadi, yaitu kurban wajib itu kurban nazar, itu kada boleh sama sekali memakan, haram hukumnya. Bisa enak memakan, bari orang habis itu belang, padahal kena masakilah daging tadi. Cuma jangan berniat makan li, jangan. Kalau bari kakak aja jan, supaya sidin kena mantari. Nah itu ada niat nak memakan ngarannya. Kita kada berniat. Mun kebetulan belang, disuruhnya orang daging, disuruhnya daging betakun. Jatuhan rumah, nyaman lah daging tadi, nyaman. Iya daging kurban pian semalam jan. Kada apa-apa. Kita kada niat nak memakan. Kada apa-apa. Tapi kalau beristilah antara si anu jajar supaya disuruh memasaki kena, wah itu beristilah hendak memakan ngarannya, ada niat itu akal ngarannya hidup. Ulang-ulang. Jadi kurban tadi adalah dua, bisa kategorinya sunat, bisa kategorinya wajib. Apabila kurban wajib ngarannya kurban nazar ngarannya. Nah kurban nazar ini wajib dilaksanakan dan resikonya kada boleh memakan dagingnya, kada boleh mengambil kulitnya, kada boleh mengambil tanduknya, rupa samaan kada boleh sama sekali. Nah itu anunya, nah pangarannya tadi bin nazar tadi dengan nazar tadi. Bagi orang yang berkurban, baik itu kurban nazar ataupun kurban sunat, nang abdolnya menyembelih seorang. Abdol nyembelih sorongan, urus supi berkurban nyembelih seorang sidin. Tapi yang bersamaan sapinya 7 hikung, sapinya bersamaan nukar Haji Supi, Jaspi, nang lain-lain. Betujuh, nukar sikong sapi. Siapa nak menyembelih? Ketujuhnya mengikut parang, daur. Paksa diwakilakan salah sikong. Termasuk bagi orang yang kada bisa menyembelih, itu sunat diwakilakan. Begitu juga babinian, termasuk bencong. Kada disunatkan untuk menyembelih, maka sunat bawakil. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW kepada anak sidin Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ujar Nabi, "Qumi ila udhiyatiki fashadiha fa innahu bi awwali qatrin min damiha yughfaru laki ma salafa min zunubiki." Rawahul Hakim wasahhaha isnadahu au qama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujian Nabi lawan Fatimah, ayo datangi sembelihan ikam sana, kurban ikam binatang kurban ikam sana. Pas hadi, saksikan ketika orang menyembelih. Jadi ketika orang menyembelih, nah kita melihat muntahan melihat darah. Dan sunat berdoa. Apa doanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sunat dia bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Terserah. Asal jangan bakar aukeha. Kalau jenah sambil berkorban utarakan kaset dangdut timbul nang menyembelih bejoget pak ada sauta sembelih sunat takbir nang menyembelih sunat takbir nang melihat sunat takbir bagus. Atau tadi bacaannya sebagaimana Rasul menyuruh Sayyidatina Fatimah. Kenapa ujian Nabi? Nah, lanjutan hadisnya tadi, fa innahu awwalu qatratin min damiha, sesungguhnya awal-awal tetesan darah kurban itu yughfaru laki masalafa min zunubiki,
diampuni bagi engkau wahai Fatimah dosa-dosa nang terdahulu daripada engkau. Setiap tetes darahnya tadi, ayo. Maka mun sapi itu disembelih kada menetes lagi, mencurat darahnya. Nah kayak banyu selang itu ditatap, sud jadinya langsung dosa diampuni. Itu jadi disuruh menyaksikan. Munnya kada kawa kada apa-apa. Nah karena ada perwakilan, maka nang abdolnya ketika kita kada menyembelih atau kita karena kita babinian ibu-ibu bawakil kepada nang menyembelihakan hewan kurban. Siapa? Nah, pokoknya guru supi yang menyembelih, maka kita bawakil kepada sidin, imma dari guru supi sigatnya atau dari kita nang mewakilakan. Bahasa kita aja, guru supi pian ulun wakilkan untuk menyembelihkan hewan kurban ulun. Kayak itu kan cukup baik. Asal ada sigatnya, jar guru supi. Naam, sidin jawab bahasa Arab. Sidin paham bahasa Arab. Iye, kalau orang Pakatan. Iye pak aja. Atau si guru supi, ulun lah mohon izin mewakili menyembelihkan hewan kurban pian. Jar pian jawabnya, inggih berataan. Beres sudah. Abdul aja, Abdul. Amun kada bewakil pang salah, sah aja. Cuma kada Abdul. Kurang mantap. Sedangkan kita di dunia ini mencari yang bagus kualitasnya, apalagi kesan akhirat. Nah jadi bewakil menyembelihkan termasuk sama lawan akikah. Kalau kada menyembelih seorang maka diwakilakan. Jadi yusannu lirrajuli an yuzbaha al-udhiyata binafsih, sunat bagi laki-laki yang bisa menyembelih seorang. Cuma inya bisa menyembelih, cuma duit kedida kadesan berkorban, berarti sidin khusus untuk menyembelih aja. In ahsana zibha, kalau orang itu bagus cara menyembelihnya, bisa dan wani. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam daha binafsih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban menyembelih seorang sidin. Rawahu Syaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa yusannu lil mar'ati an tuwakkila fi dzibhiha, disunatkan bagi wanita untuk bawakil dalam menyembelihnya. Nah karena bawakil ada sigat wakilnya, pian ulun wakilakan. Jadi sama kayak sapi betujuh tadi, si untuk sembelih, maka nang enamnya bawakil kepada nang menyembelih. Kalau nang ketujuhnya kada bisa seberataan, wakilakan kepada nang bisa. Nah ada gampang-gampang menyembelih sapi ini. Adapun menukarnya, kalau menukar berkumpulan, maka bawakilnya wajib. Nah kalau menukarnya wajib, bawakil ulun kumpulan betujuh, yang menukar sapi, yang disuruh nukar sapi, Haji Supi menukar sapi, duitnya umpamanya 20 juta kan kumpulan, sidin nukar. Nah maka ulun harus mewakilkan lawan Supi untuk menukari sapi, nukar sapi. Kenapa? Karena duit itu bukan milik sidin sabarataan, duit itu ada duit ulun. Dalam jual beli sah akad itu apabila milkut tam, apabila milik mutlak sorongan. Bila kada harus diwakilkan di dalam transaksinya. Jadi ulun non guru supi pian ulun wakili dan ulun izini untuk membelikan sapi kurban ulun. Jar guru supi ulun terima. Nah itu perwakilannya, bolehnya nukar sudah. Apabila kada berwakil, akad jual belinya kada sah. Akad jual beli. Kenapa? Karena duit yang dipakai untuk menukar sapi itu bukan milkut tam. Syarat akad jual beli itu harus milkut tam, pemilikan yang sempurna. Bahasanya ampun sorangan.
wa yajzi'u fiha al-jaz'u min adh-dha'ni. Masuk ke waktu sudah? Masuk waktu ampihan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampai di sini aja. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan nanti dapat dilanjutkan oleh guru-guru nang di sini sampai habis di dalam bab kurban ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita berataan, meluaskan dan melapangkan rezeki kita yang halal, yang dapat menolong kita di dalam taat dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjagakan dan melindungi diri kita dan keluarga kita, jiran tetangga kita daripada fitnah-fitnah dunia dan fitnah agama. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita, dan mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Islam dan orang-orang yang hendak mengkhianati kaum muslimin, serta mudahan kita sabarataan dimatiakan oleh Allah di dalam mati husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina wa la tudhib barakati ulumi mana ya karim ya maulana ya mujib ya hadiran ya gharib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib taqdi hajatina wal muslimina qarib taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi